Halo Bu, Ayu, lamaran kuliahmu di luar negeri diterima. Sekarang juga ibu pesankan tiket pesawat untuk minggu depan. Bu. Aku tidak mau kuliah di luar negeri lagi. Aku ingin tinggal di kota selatan, belajar hukum. Aku tidak jadi pergi. Apakah kamu melakukannya untuk Rizky Pratama, si preman itu? Dia cuma petinju gelap, tidak bisa menghasilkan uang. Kamu ikut dia hanya akan menderita. Bu, yang aku sukai adalah Rizky Pratama sebagai orangnya, bukan karena uangnya. Dan aku percaya, suatu hari dia akan sukses. Ibu jangan membujuk lagi, aku sudah putuskan. Bagus. Pukulan bagus. Pukulan bagus. Mantap. Pemenangnya adalah Rizky Pratama. Uang ini seharusnya cukup untuk membeli kalung yang disukai Ayu. Kau adalah Rizky Pratama? Anda adalah Aku ibu dari Ayu Lestari. Tante. Ada keperluan apa Tante mencariku hari ini? Aku datang untuk memintamu untuk putus dengan anakku, Ayu Lestari. Kalian tidak cocok. Tante. Perasaanku pada Ayu tulus. Tulus? Kau anak seorang pembunuh, berbicara tentang ketulusan apa? Kau hidup dengan bertinju gelap, bahkan pertandingan selanjutnya hidup atau mati pun, kau tidak bisa jamin. Apa yang bisa kau berikan pada Ayu Lestari? Ayu Lestari sejak kecil sudah bercita-cita menjadi pengacara. Aku sudah mendaftarkannya ke fakultas hukum terbaik di luar negeri. Tapi dia malah demi kamu, mau tinggal di dalam negeri. Rizky Pratama. Apakah kau akan menghambat Ayu Lestari seumur hidup? Dia benar, masa depan Ayu sangat cerah. Aku tidak boleh menghambatnya. Tante, beri aku waktu 2 hari lagi. Setelah aku temani Ayu merayakan hari Valentine, aku akan tinggalkan dia. Selamat Hari Valentine. Rizky, kamu sudah siapkan hadiah untukku? Cantik sekali. Terima kasih. Ayu Lestari, Ada apa? kita putus saja. Rizky, kamu ngomong apa sih? Hari ini kan hari kasih sayang, bukan April Mop. Aku mau sama kamu cuma karena kamu polos dan mudah dibohongi, dan mau ngasih aku uang. Tapi sekarang, aku sama sekali nggak mau buang-buang waktu lagi buat kamu. Rizky, kamu lagi ada masalah kan? Nggak apa-apa, kamu bisa cerita sama aku pasti bisa selesaikan. Kamu bisa selesaikan aku. Sekarang aku udah dapetin sugar mommy. Dia lebih kaya dari kamu. Dia bisa kasih apa yang aku mau. Terus kamu cuma bawa masalah buat aku. Enggak, kamu bohong. Kamu bohong. Rizky Pratama, lihat mataku dan bilang. Lihat mataku dan bilang. Lihat mataku dan bilang. Ayo. Aku nggak pernah suka sama kamu. Yang aku cinta cuma uangmu. Terus aku? Terus aku? Rizky Pratama, aku benar-benar buta sampai menyukaimu.
Iya. Maaf. 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 Pengacara Ayu, perkara yang Bapak tangani kemarin sangat mengesankan. Pengacara lawan sama sekali tidak bisa berkutik. Iya, benar. Kemampuan kerja pengacara Ayu memang yang terbaik di kantor hukum Kota Anggrek. Kasus yang dia tangani tidak pernah kalah. Itu sudah tugas saya. Yang penting hak klien terlindungi. Oh iya, Fajar di mana? Pengacara Fajar sedang di ruang tamu, menemui seorang bos besar bermarga Huo. Katanya latar belakangnya sangat kuat. Dari pagi pengacara Fajar masuk, belum keluar sampai sekarang. Kasus pembunuhan yang saya percayakan ke kantor hukum kalian ini harus ditangani oleh pengacara terbaik kalian. Tenang saja Tuan Rizky, adik seperguruan saya untuk kasus seperti ini sudah lama mendalaminya. Kali ini biar dia yang menanganinya. Adik seperguruanmu? Ya, adik seperguruan saya sangat terkenal di industri ini. Kasus pidana yang pernah dia tangani tidak pernah kalah satupun. Dia adalah pengacara top di kantor hukum kami, Ayu Lestari. Ayu Lestari. Nama yang menarik. Baik, dia saja. Baik. Kamu beritahu Ayu, kasus Tuan Rizky akan dia tangani. Besok mulai koordinasi resmi. Kasus pembunuhan ini terkait dengan dunia hitam. Saya agak enggan menerimanya. Tidak bisa, pengacara Ayu. Tuan Rizky ini bukan orang sembarangan. 6 tahun lalu, dia masih anak miskin yang jadi petinju gelap. Sekarang, dia sudah jadi godfather dunia hitam di kota Anggrek yang sangat berkuasa. Kita tidak bisa melawan dia. Petinju gelap? Jangan-jangan Rizky Pratama. Ayu, jangan bengong aja. Kasus Tuan Rizky ini harus cepat-cepat dipastikan. Itu kan Tuan Rizky, dia sendiri yang menunjuk kamu. Kita berani nolak? Waktu itu kantor hukum kawasan barat nampik kasusnya. Nggak sampai setengah bulan langsung tutup. Tapi ini... Nggak ada tapinya. Mau nggak mau kamu harus terima. Kalau sampai dia tersinggung, seluruh kantor hukum kita bisa kena getahnya. Baiklah, aku terima. Kasus ini, aku nggak jadi tangani. Jangan main-main, Ayu. Alasannya? Nggak ada alasan. Cuma merasa kurang cocok. Kurang cocok? Memangnya pengacara Ayu merasa kasus saya nggak sepadan dengan status pengacara kepala? Ayu? Kamu lupa apa yang ku bilang? Tuan Rizky, mohon maafkanlah. Pengacara Ayu cuma lagi bingung sebentar. Aku sedang bicara dengannya. Ada urusan apa denganmu? Kasus ini bisa kutangani, tapi aku butuh waktu untuk memeriksa bukti-bukti. Aku nggak akan membela pembunuh. Kasih kontak. Kalau ada masalah dengan kasus ini, aku harus bisa hubungi kamu kapan saja. Kasih kontak Fajar aja, dia penanggung jawab kantor hukum. Aku mau punyamu. Hanya dengan berkomunikasi langsung denganmu, aku baru bisa tenang.
Bagus. Besok bawa bukti yang sudah kamu kumpulkan ke aku. Oke. Kamu siapa? Kenapa masuk kantor Rizky? Ini pengacara Ayu yang menangani kasus Tuan Rizky. Ayo. Jadi kamu Rizky, cewek pertama yang dia inginkan selama bertahun-tahun ini. Kamu Rizky ya, cinta pertama yang selalu dikenang selama bertahun-tahun ini. Itu semua sudah berlalu. Saya dan Tuan Rizky sekarang tidak ada hubungan apa-apa. Seharusnya begitu. Kalau ada apa-apa, lebih baik lupakan saja dari sekarang. Saya dan Rizky sudah bertunangan. Meski belum ada pesta pernikahan, tapi kami berdua sudah punya anak berusia 5 tahun. Anak berusia 5 tahun. Ternyata dulu Rizky Pratama meninggalkanku untuk bersamanya. Kalau kasus ini kau terima, fokuslah membahas kasusnya. Kalau kau berani merayu Rizky, jangan salahkan aku kalau aku main kasar. Ternyata kalung ini dari awal bukan dibeli untukku. Rizky Pratama, kau kejam sekali. Ayu, kau baik-baik saja. Jangan marah-marah sama mereka. Orang penting seperti itu tidak bisa kita lawan. Aku sudah pesan restoran favoritmu. Makan malam bareng ya nanti. Tidak. Fajar, aku masih ada urusan. Aku pulang dulu. Rizky, aku tadi lihat cinta pertamamu itu. Dia datang mencarimu sekarang, pasti karena lihat kau kaya dan berkuasa. Dia mau nempel lagi sama kau. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Urusanku. Belum giliran kau ikut campur. Siapa yang beri kau nyali pakai kalung ini? Rizky, sakit. Kau sakiti aku. Di sampingmu kan tidak ada wanita lain. Aku kira kalung wanita ini dibeli untukku. Ayu pasti salah paham melihatnya. Rizky. Ayu. Tuan Rizky, masih ada yang perlu dibicarakan? Selama bertahun-tahun ini, kamu baik-baik saja. Tuan Rizky, aku tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan pribadimu. Kalau mau membahas kasus, besok kita akan bahas detailnya tepat waktu. Kita sudah 6 tahun tidak bertemu. Kamu cuma mau bicara soal kasus denganku? Kenapa kamu menghindar? Kamu tidak mau menemuiku atau tidak berani menemuiku? Kalau kamu tidak mau menemuiku, kenapa kamu menangis? Tuan Rizky, jangan berhayal sendiri. Barusan, mataku cuma kemasukan debu. Keras kepala. Ayu Lestari, jangan buru-buru pulang. Masih ada satu dokumen yang perlu kamu lihat. Kamu gila. Ya? Aku gila. Aku sudah gila. Sejak aku meninggalkanmu 6 tahun lalu, aku sudah gila. Ayu. Kamu tahu betapa aku merindukanmu selama 6 tahun ini? Lepaskan aku.
Kamu kan sudah punya tunangan, kenapa kamu masih menggangguku? Tunangan apa? Tuan Rizky, kenapa Anda di sini? Tidak ada apa-apa. Tuan Rizky itu agak tertarik dengan mobilku. Cuma ngobrol sebentar. Ayo kita kembali dulu untuk urus pekerjaan. Tuan Rizky, kami pergi dulu. Ayo. Kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun lagi membawamu pergi dariku. Ayu Lestari, kamu kenal dekat ya sama Tuan Rizky, kalian? Dia adalah pacar pertamaku. Nggak heran. Aku lihat sikapnya sepertinya belum bisa move on darimu. Kamu, Akan balikan dengannya? Sekarang dia punya tunangan. Dan anaknya sendiri. Sudah lama melupakanku. Lagi pula, aku cuma seorang pengacara kecil. Sedangkan dia sudah menjadi raja dunia bawah tanah yang sangat berkuasa. Kami sudah lama bukan orang dari dunia yang sama. Bapak Fajar adalah senior Nona Ayu. Setelah lulus kuliah, mereka mendirikan firma hukum ini bersama. Bapak Fajar selalu mengejar Nona Ayu. cuma senior biasa. Nggak layak masuk ke dalam pandanganku. Singkirkan dia. Untuk kasus ini hanya Ayu Lestari yang berurusan langsung denganku. Baik, Rizky, dari nada bicaramu ada hal menyenangkan ya? Nggak ada apa-apa. Cuman akhir-akhir ini ketemu orang yang sangat menarik. Oh, begitu. Memang patut disyukuri. Pasti Ayu Lestari. Siapa lagi kalau bukan dia yang bisa menarik perhatian Rizky? Bajingan, aku nggak akan biarkan kamu merebut Rizky. Rizky, kamu sibuk dengan kasus akhir-akhir ini. Aku mau nemenin kamu, biar kamu bisa rileks. Pakai bajumu dan pergi. Rizky, aku cuma... Pergi. pengacara Ayu. Barusan, aku dan Rizky di dalam melakukan hal-hal pribadi. Sekarang dia capek, harap jangan bahas kasusnya terlalu lama, dan ingat jaga jarak dengan Rizky. Sekarang dia tunanganku. Sesama wanita. Kamu pasti bisa mengerti kan? Tenang saja Nona Siti. Aku dan Tuan Rizky hanya berhubungan kerja. Selain itu nggak ada apa-apa. Tuan Rizky, dokumennya sudah siap. Duduk. Tuan Rizky, mari kita bahas kasusnya dulu. 6 tahun terakhir ini. Apakah Nona Ayu pernah pacaran? Tuan Rizky, itu tidak ada hubungannya dengan kasus.
Masa nggak ada hubungannya? Jangan-jangan kamu nggak pernah pacaran? Atau jangan-jangan kamu masih nggak bisa move on dariku? Tuan Rizky. Kalau Tuan Rizky belum siap membahas kasus, aku bisa datang lain kali. Ayo Lestari. Kamu berani-beraninya masih menggoda Rizky? Jangan salahkan aku kalau nanti aku nggak segan. Cium aku. Sampai segitunya kamu membenciku? Memangnya aku tidak seharusnya membenci? Rizky. 6 tahun yang lalu, kamu memutuskan denganku karena wanita lain. Kamu yang bilang sendiri, kamu tidak pernah menyukaiku. Sekarang kamu sudah bertunangan dengannya, tapi malah bersikap ambigu denganku. Kamu anggap aku apa? Mainan yang bisa kamu panggil dan buang sesukamu? Bukan begitu, Ayu. 6 tahun lalu itu salahku, tapi dengarkan penjelasanku. Aku dan Siti, Tidak ada yang perlu dijelaskan. Hal-hal yang sudah lewat, biarkan saja berlalu. Aku juga tidak mau membahasnya lagi. Rizky, aku tidak mau lagi terlibat denganmu selain urusan pekerjaan. Ayu. Dokumennya, nanti aku rapikan lagi. Besok jam segini aku akan datang lagi. Rizky, jangan lagi menyusahkan. Kita berdua. Ayu. Kehadiranku hanya menyusahkanmu? Ayu, aku tidak pernah menyukaimu. Yang kucintai selalu hanya uangmu. Rizky, aku tidak akan percaya lagi padamu. Tapi, kenapa hatiku sakit sekali? Sudah bangun, pengacara Ayu? Siti Rahayu? Kamu. Mau apa dengan aku? Hehe. Menurutmu aku mau apa? Waktu kamu menggoda Rizky, pernahkah kamu membayangkan akan ada hari seperti ini? Kamu salah paham. Aku tidak menggoda dia. Kami cuma hubungan kerja. Hubungan kerja perlu sedekat ini? Hubungan kerja perlu kamu menciumnya? Berani-beraninya merebut priaku? Hari ini aku akan tunjukkan padamu mana yang lebih keras, kepalamu atau tinjuku ini. Siti Rahayu, kamu tenang dulu. Aku dan Rizky Pratama, hubungan kami sudah putus total 6 tahun yang lalu. Sekarang selain urusan kerja, kami tidak pernah bicara lebih dari itu. Aku putus? Ayu, kau pikir aku tidak tahu kalau kau masih suka dia? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Tuan Rizky, kata Bapak Fajar, Nona Ayu hari ini tidak masuk kerja. Di kota selatan, semua tempat yang mungkin dikunjungi Wenli, geledah semuanya. Sekalipun harus mengobrak-abrik seluruh kota, temukan dia. Siap. Ayu. Jangan-jangan kau menghindariku?
Kamu gila. Baru 2 pukulan sudah tidak tahan. Pengacara Ayu, sarung tangan ini sengaja kusiapkan untukmu. Masih tak ada pertunjukan seru di belakang. Hahaha. Lihatlah kau masih berani atau tidak merebut Rizky dariku. Ayo lihat masih berani rebut Rizky dariku. Gimana rasanya, enak nggak tulang rusuk patah? Wahahaha, teriak, minta ampun. Bukannya kamu yang paling jago ngomong. Kok diam aja sekarang? Aku salah. Aku nggak akan berani lagi, nggak akan pernah lagi mendekati Rizky Pratama. Waktu kamu menggoda Rizky, kenapa nggak mikir kalau kamu salah? Waktu kamu menciumnya, kenapa nggak mikir kalau kamu salah? Lihat deh kamu sekarang, lebih menjijikan daripada tikus di selokan. Kamu pikir Rizky kalau lihat kamu kayak gini, masih mau sama kamu nggak? Wahahaha, sayang sekali. Kamu nggak ada kesempatan lagi. Tuan Rizky sudah ketemu. Pengacara Ayu pagi-pagi dibawa Nona Siti ke arena tinju. Anak buah juga bilang Nona Siti bawa 2 bodyguard. Sepertinya. Juga siapin obat. Apa? Pergi sampaikan ke keluarga Siti. Kalau sampai Ayu kenapa-kenapa, gue bikin seluruh keluarga mereka ikut mati. Siap? Ayu, tunggu aku. Siti Rahayu, kamu salah. Yang disukai Rizky Pratama, bukan aku dari dulu. Dia bilang langsung ke aku, yang dia suka itu kamu. Kamu kan tunangannya. Kalau dia beneran punya perasaan ke aku, masa iya dia mau tunangan sama kamu? Bahkan punya anak. Dia sekarang nggak ada perasaan sama sekali ke aku. Asal kamu lepaskan aku janji nggak akan muncul di depan. Kalian berdua. Memang benar pengacara, mulutnya memang jago. Kamu pasti pakai mulut manis ini buat bikin Rizky terbuai ya. Haha. Mau minta aku lepaskan kamu? Mimpi, bawa itu ke sini. Apa? Karena kamu jago banget ngomong, maka aku bikin kamu nggak bisa ngomong lagi. Hahaha, jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Aku pengacara, aku tidak bisa diam saja, tidak boleh. Aku pengacara. Pengacara, kamu pikir masih bisa berdiri di pengadilan? Minum ini. Tahan dia. Minum. Tutup semua pintu depan dan belakang, jangan biarkan siapapun keluar. Siti Rahayu, berani-beraninya kamu menyakiti Ayu. Aku tidak akan membiarkanmu. Jangan buang-buang tenaga. Nanti kamu mungkin sampai menangis pun tidak bisa bersuara. Jangan lagi berpikir merebut Rizky dariku. Kamu tidak takut masuk penjara? Hahaha, masuk penjara? Sepertinya kamu belum tahu siapa aku di kota selatan aku, Nona Siti. Bisa membuat siapapun sengsara dan mereka harus merangkak seperti anjing. Di dunia ini, pasti ada keadilan. Kamu akan berakhir buruk keadilan? Keadilan macam apa itu? Sekarang akan kuperlihatkan keadilan yang kamu sebut-sebut itu apakah bisa membuatmu keluar dari sini hidup-hidup aku. Matilah kalau mati tidak ada yang merebut Rizky dariku. Matilah. Matilah kau. Aduh. Rizky. Ayo, jangan takut, Rizky. Aku di sini. Rizky, kau mau melawanku demi dia? Rizky, jangan lupa, dulu kau mengambil alih wilayah pamanku. Kau berjanji akan menikahiku. Sekarang kau mau ingkar janji demi dia? Pergi. Kalau kau berani bicara satu kata lagi, aku akan buat kau bernasib sama seperti pamanmu.
Ayu, ini salahku. Aku tidak bisa melindungimu. Kau jangan sampai kenapa-napa. Asalkan kau bisa bangun. Aku rela melakukan apa saja. Ayu, ini salahku. Aku tidak bisa melindungimu. Kamu pasti harus baik-baik saja. Asalkan kamu bisa sadar kembali. Aku rela melakukan apapun. Dokter, Dokter, bagaimana keadaannya? Luka luarnya sudah kami tangani, tidak apa-apa, tapi tenggorokannya rusak parah. Kedepannya ada kemungkinan dia akan kehilangan suara. Tidak, dokter. Coba pikirkan lagi caranya. Aku mohon. Coba pikirkan lagi caranya. Dia seorang pengacara. Dia tidak boleh kehilangan suara. Dia seorang pengacara. Kami sudah menggunakan obat terbaik, sudah tidak ada cara lagi. memangnya apa gunanya kamu tidak mati, tidak bisa bicara? Kedepannya, kamu tidak akan bisa lagi menjadi pengacara. Dengan duri ini, lihat saja nanti bagaimana kalian bisa tetap bersama. Ayu, syukurlah kamu sudah sadar. Syukurlah kamu baik-baik saja. Maafkan aku yang gagal melindungimu. Kamu masih di sini buat apa? Aku tidak butuh kamu di sini. Aku khawatir padamu. Ayu, maaf. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan perlu menderita seperti ini. Ternyata kamu masih sadar juga, Rizky Pratama. 6 tahun yang lalu, siapa yang bilang langsung padaku kalau dia bersamaku hanya demi uang? Lalu langsung beralih cinta, menempel pada wanita kaya. Sudah 6 tahun. Sekarang kamu datang menggangguku lagi. Sebenarnya kamu mau apa? Kalau bukan karena kamu menggangguku, mana mungkin Siti Rahayu menganggapku sebagai saingan cinta dan berusaha membunuhku? Semua yang terjadi padaku sekarang semua karena kamu. Semua ini ulahmu, bukan begitu, Ayu? 6 tahun yang lalu, kejadian 6 tahun lalu bukan seperti itu. Keluarlah. Aku tidak mau melihatmu. Tanpamu, aku tetap bisa hidup dengan baik. Jangan ganggu aku lagi. Ayu. Ayu, kamu kenapa? Ayu, kamu kenapa? Aku... Tenggorokanku. Kenapa ini? Minum ini. Jangan panik, aku cari kertas dan pulpen untukmu. Tenang saja. Apa aku tidak bisa bicara lagi? Tidak. Tidak mungkin, Ayu. Tenggorokanmu pasti tidak apa-apa. Pasti tidak apa-apa. Kamu bohong. Ayu, aku pasti carikan dokter terbaik untukmu. Aku pasti akan menyembuhkan tenggorokanmu. Pasti sembuh. Menjadi pengacara adalah impian saya. Kau hancurkan hidupku. Kau boleh perlakukan saya sesukamu. Tapi jangan sakiti dirimu sendiri. Tenang, Ayu, tenang. Pergilah. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Ayu, Tenang saja. Aku pasti akan menyembuhkan tenggorokanmu. Dia bahkan akan menikah dengan Siti Rahayu. Aku malah masih merasa sakit hati karenanya. Hah? Ayu, kumohon, kasih aku kesempatan lagi untuk merawatmu ya, hanya sekali saja. Anakku tidak butuh kebaikan palsumu. Pergi sana. Ayuku sayang. Kenapa kamu bisa terluka separah ini? Ibu. Ini semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, anakku tidak akan jadi seperti ini. Kami ini keluarga biasa-biasa saja. Kalau anakku jadi pengacara dengan tenang, dia pasti tidak akan mengalami bencana seperti ini. Ini semua gara-gara kamu. Keadaannya sekarang ini semua salahmu. Kamu. Tante, aku mohon.
Aku mohon, biarkan aku tinggal ya. Aku hanya ingin menemani Ayu sampai sembuh. Tinggal di sini. Rizky, jangan kira dengan berpakaian rapi seperti orang baik-baik, lalu kamu bisa pura-pura jadi orang baik. Ayahmu seorang pembunuh. Masa kamu bisa jadi orang baik, anakku? Tidak sejalan dengan orang sepertimu. Putri saya, bukan tipe orang yang cocok denganmu. Dia malah meninggalkan tunangannya sendiri, lalu di sini berpura-pura baik padaku. Hah, mengecewakan. 6 tahun lalu aku sampai sangat tergila-gila pada orang seperti dia. Rizky, Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Cepat pergi, putriku tidak butuh perawatan darimu. Pergi. Pergilah. Untung saja dulu aku menyuruhnya putus denganmu. Kalau tidak, bisa-bisa dia tertarik ke dalam masalah seperti apa. Mungkin nyawanya pun tidak aman. apa? Untung dulu aku menyuruhnya putus denganmu. Kalau tidak, mungkin akan terkena imbasnya sampai seberapa parah. Mungkin nyawanya saja tidak aman. Aku bilang, untung dulu kamu putus dengannya. Ayo. Aku baru saja pergi ke kantor dokter. Kata dokter, pita suaramu. Mungkin ke depannya sulit untuk berbicara dengan baik lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pengacara itu, kalau tidak bisa jadi, ya sudah. Ibu akan carikan kamu jodoh yang baik. Ibu pasti tidak akan membiarkan kamu menderita. Kamu tidak akan. Masih memikirkan Rizky preman itu, kan? Dia bukan preman, melainkan Godfather Mafia. Tuan Rizky. Tadi aku mendorongnya, memakinya, dan dia malah membiarkanku melampiaskan emosi. Dia mau balikan sama kamu? Dia sudah bertunangan, bahkan sudah punya anak. Memang lebih baik begitu. Kalian berdua tidak cocok. Kalian berdua jalannya berbeda. Tidak akan bisa bersatu. Tenang saja, istirahat di rumah. Kasus yang sedang kau tangani sudah kuserahkan ke rekan kerja. Tidak usah khawatir. Terima kasih, Fajar. Ayo. Kamu datang lagi buat apa? Ayu. Aku datang untuk menjemputmu pulang. Tidak usah, aku akan naik mobil Fajar. Ayu, aku sudah menemukan cara untuk mengobati tenggorokanmu. Di sana, ruang kerja. Kamu bisa kerja di sini. Di sana kamar tidurmu. Sudah kusuruh pembantu merapikannya. Kode sandi semua kamar di rumah besar ini adalah tanggal lahirmu. 6 tahun lalu aku tak mampu memberikannya. Kali ini semua bisa kuberi. Aku kesini untuk mengobati tenggorokanku. Sembuh, langsung pergi. Tak perlu katakan semua ini padaku. Kalung yang kau berikan padaku, bukankah akhirnya dipakai juga oleh Siti Rahayu? Sekarang dia mengobati tenggorokanku? Hanya untuk membereskan kekacauan yang dibuat Siti Rahayu saja. Ayu, jangan tertipu olehnya lagi. Bukankah kamu sudah memberikannya kepada Siti Rahayu? Rizky. Kok baru pulang sekarang? Sayang sudah kangen sama ayah. Mereka bertiga terlihat sangat bahagia. Sedangkan aku, cuma orang yang tak diinginkan. Anak Ayu itu, Rizky, kenapa kau bawa dia pulang? apa urusanmu? Kalau kau berani menyakiti Ayu lagi, kusuruh kau pergi dari kota selatan selamanya.
Kasih aku obat untuk tenggorokanku. Aku nggak akan ganggu kalian lagi di sini. Ayu, apa kau memang tidak mau bersamaku? Kalau pergi mau kemana? Rumah Fajar Santoso? Rizky, kamu gila ya? Lepaskan aku, Rizky. Rizky! Aku benci kamu. Maaf Ayu, aku terlalu terburu-buru. Begitu terpikir kamu akan pergi dengan Fajar, aku tak bisa mengendalikan diriku. Pergi. Keluar dari sini. Tuan Rizky, obat penawar di tangan Joko memang bisa membuat tenggorokan Nona Ayu sembuh total. Tapi dulu, kakinya pernah kamu patahkan. Ingin mengambil obat penawar darinya mungkin. Tidak semudah itu. Kali ini aku butuh bantuannya. Dia pasti akan menyusahkanku, tapi kali ini aku harus pergi. Tapi kali ini aku harus pergi. Tapi Tuan Rizky Anda adalah bos mafia, status Anda mulia, bagaimana bisa demi seorang wanita mengambil risiko nyawa? Dia bukan sekadar wanita. Dia adalah Ayu. Asalkan bisa menyelamatkannya menghadapi bahaya apapun. Aku rela. Ayu, tunggu aku. Aku pasti akan menyembuhkan tenggorokanmu. Wah, Tuan Rizky datang sungguh membuat tempat kecilku ini bersinar terang. Dulu kamu mematahkan kakiku, pernah terpikirkan hari ini akan memohon padaku. Aku mau penawarnya. Ajukan syarat. Syaratnya sederhana. Dulu bagaimana kamu mematahkan kakiku? Hari ini biarkan mereka balas memukul. Kalau kamu bisa bertahan 10 menit, aku akan berikan penawarnya padamu. Tidak boleh, Tuan Rizky. Kalau kamu terjadi sesuatu, bagaimana dengan saudara-saudara di Kota Selatan? Mulai saja. Jangan buang waktu. Ayo. Siap. Rizky Pratama, akhirnya kau juga merasakan ini. Demi seorang wanita, kau rela mengorbankan nyawa. Sungguh menggelikan. Ayo, kita selamat. Tuan Rizky. Tuan Rizky. Cepat siapkan mobil, cepat! Cepat, cepat! Ada apa dengan Rizky? Terjadi apa? Tuan Rizky pergi menemui Joko untuk mengambil obat tenggorokan Nona Ayu dan bernegosiasi. Dia terluka parah. Ayo. Rizky. Lagi-lagi demi Ayu. Dia sampai berani bertaruh nyawa. Melawan musuh bebuyutan hanya demi wanita itu. Ayu sudah minum obatnya? Tenang saja Tuan Rizky, Nona Ayu sudah minum penawarnya. Dokter sudah datang memeriksa. Katanya suaranya akan cepat pulih. Baguslah. Ingat, jangan beritahu siapapun tentang ini, terutama Ayu. Jangan sampai dia tahu. Bagaimana aku mendapatkan obat ini? Tuan Rizky, Anda terluka parah demi Nona Ayu, tapi Anda tidak memberitahunya. Dia selalu bersikap dingin terhadap Anda. Ini tidak adil. Tidak ada yang namanya adil atau tidak. Aku yang berutang padanya. 6 tahun lalu aku yang meninggalkannya. Kali ini dia terluka juga karena aku.
Ini semua sudah seharusnya kulakukan. Tenggorokanku sudah jauh lebih baik. Terima kasih atas obatnya. Aku kesini untuk memberitahu. Aku akan pergi. Kedepannya aku tidak akan merepotkanmu lagi. Kamu. Bagaimana bisa terluka? Kamu peduli padaku? Tidak, aku cuma tanya saja. Tidak apa-apa. Aku duluan ya. Ayo. Bisakah kamu menemaniku beberapa hari lagi? Seperti dulu, saat aku cedera bertinju, kamu yang merawatku. Waktu itu, aku pacarmu. Wajar kalau aku merawatmu. Tapi sekarang, kamu sudah punya tunangan. Dia yang seharusnya merawatmu, bukan aku. Apa kamu benar-benar tidak mencintaiku lagi? Ya. Aku tidak mencintaimu lagi. Kalau begitu bisakah setidaknya kamu temani aku 1 malam lagi? Besok aku akan antar kamu pergi. Aku pasti tidak akan menghalangi. Boleh. Tapi ada satu syarat. Setelah malam ini, kamu tidak boleh menggangguku lagi. Aku dan kamu. Jangan pernah bertemu lagi. Baik. Aku janji. Masuk. Ambilkan dokumen yang ada di dalam sana. Aku ingin menjelaskan pada Ayu kebenaran yang terjadi 6 tahun lalu. Semoga dia bisa memaafkanku. Kalau Ayu tahu kebenarannya, semua yang sudah kulakukan akan sia-sia. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan mereka meluruskan kesalahpahaman ini. Mulai sekarang Rizky hanya milikku sendiri. Aku sampai lupa kamu paling tidak tega lihat aku terluka. Dulu waktu aku bertinju, cuma lecet sedikit aja kamu bisa nangis lama banget. Hal-hal yang dulu. Nggak usah dibahas lagi. Hal-hal yang sudah lewat jangan dibahas lagi. Minum obatmu dulu. Sudah larut malam. Aku duluan ya. Mulai sekarang, kita tidak perlu bertemu lagi. Tunggu Ayu, aku ada sesuatu untukmu. Rizky, kamu kenapa? Kamu benar-benar membenciku ya? Sampai meracuniku. Meracuni. Rizky. Rizky Pratama, bangun. Bangun. Jangan nakut-nakuti aku. Tuan Rizky, Rizky Pratama. Ayu, apa yang kau lakukan pada Rizky? Aku tidak melakukan apa-apa. Tuan Rizky baik-baik saja, kok bisa muntah darah? Kau kasih dia makan apa? Pasti Ramon itu yang bermasalah. Dia mungkin mata-mata yang dikirim Joko. Tahu Rizky percaya padanya, diam-diam memasukkan racun ke dalam obat. Aku tidak meracuninya. Tuan Rizky demi mencari obat untuk tenggorokanmu, kena 3 tusukan di pihak Joko, 2 tulang rusuk patah. Bahkan dengan sengaja memerintahkanku untuk tidak memberitahumu, takut kau merasa berhutang budi. Di mana nuranimu? Malah meracuninya. Obatku? Dia yang memintanya.
Jangan banyak bicara dengannya. Menyimpannya hanya akan jadi bencana. Ayo bawa dia pergi. Tidak, aku tidak meracuni. Kau tidak bisa membawaku pergi. Aku tidak meracuni. Lepaskan aku tidak meracuni. Obat itu sedikit itu hanya akan membuat Rizky muntah darah dan pingsan beberapa hari. Ayu, setelah kau terbukti dikirim Joko untuk meracuni, aku bisa menyingkirkanmu sebelum Rizky bangun. Lepaskan aku. Bagaimana kabar Rizky? Dia baik-baik saja kan? Bagaimana? Dia sudah mati dengan racun yang kamu berikan sendiri. Membunuhnya. Rizky tidak mati. Kamu lepaskan aku. Aku mau mencarinya. Rizky. Kamu pantas menyebut nama itu. Jangan lupa, kalian sudah putus sejak lama. Dia sekarang milikku. Rizky. Rizky. Diam. Aku tidak mengizinkanmu menyebut nama Rizky lagi. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, aku dan Rizky sudah lama menikah. Untuk apa aku bersusah payah seperti ini? Apa maksudmu? Mungkinkah kamu yang meracuni? Kamu meracuni Rizky hanya untuk memfitnahku? Dia adalah tunanganmu. Apakah kamu masih manusia? Memang aku. Lalu kenapa? Kamu tidak punya kesempatan untuk memberitahu orang lain. Ini wilayah Joko. Dia membenci Rizky sampai ke tulang sumsum. Kamu sama sekali tidak bisa keluar hidup-hidup. Di mana Ayu? Di mana Ayu? Ayu ada di mana? Tuan Rizky, aku juga tidak tahu di mana Nona Ayu. Kamu tidak tahu? Tuan Rizky, Anda adalah Raja Dunia Hitam. Tidak boleh membiarkan Nona Ayu, wanita yang berhati jahat ini, tetap di samping Anda. Siapa yang mengizinkanmu bicara begitu? Nona Siti yang bilang, Nona Ayu adalah orang yang dikirim oleh Joko. Dia memanfaatkan rasa suka Anda, lalu menyelinap, memberi Anda racun. Lalu Nona Siti membawa pergi Nona Ayu. Katanya tidak boleh menyisakan bahaya. Omong kosong. Aku tahu sifat Ayu. Walaupun dia sangat membenciku, dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Lagi pula, masalah keracunan ini belum jelas penyebabnya. Berani sekali Siti Rahayu menyentuh Ayu. Aku akan mencarinya. Tuan Rizky, Tuan Rizky, Anda tidak boleh bergerak. Racun di dalam tubuh Anda belum sepenuhnya dibersihkan. Kalau Anda bergerak keras, racun bisa menyebar ke jantung. Nanti akan sangat berbahaya. Berbahaya? Ayu jatuh ke tangan Siti Rahayu, itulah yang namanya berbahaya. Kalau aku tidak mencarinya, kalau Ayu jatuh ke tangan Siti Rahayu, maka nyawaku ini untuk apa lagi disimpan? Tuan Rizky, Anda jangan buru-buru. Kalau Anda sampai terjadi sesuatu, siapa yang bisa melindungi Nona Ayu? Begini saja, sekarang juga aku akan cari tahu lokasi Nona Ayu. Tunggu kabar dariku. Aku kasih waktu setengah jam. Kalau kamu tidak bisa bawa dia kembali menemuiku, kurang satu helai rambutnya saja, kamu tidak usah kembali lagi. Baik Tuan Rizky, aku berangkat sekarang. Mas, bukannya kamu selalu ingin balas dendam pada Rizky? Sekarang aku bawa wanita yang paling dia sayangi. Untukmu, mau kamu siksa bagaimanapun? Boleh saja. Kamu adalah wanita yang rela dipukuli Rizky hanya demi meminta obat untuk menyelamatkanmu. Meminta obat? Memang cantik juga rupanya. Pantasan dia begitu perhatian. Tapi seorang bos mafia terhormat, bisa-bisanya demi seorang wanita nyaris kehilangan nyawanya. Sungguh menyedihkan. Dia kan sebentar lagi akan menikahi Siti Rahayu. Kenapa? Masih mau mempertaruhkan nyawanya untukku? Hampir saja. Rizky tidak mati kan? Aku mohon. Aku mohon lepaskan aku untuk mencarinya. Boleh kan? Aku mohon. Sudah sampai segini, kamu masih berani memikirkannya? Kak Lu, menurutku lebih baik kasih saja dia pada anak buahmu, biar para saudara juga bisa senang-senang. Wah, bagus itu Kak Lu. Biar kami yang rawat baik-baik. Wanita Tuan Rizky ini. Iya, oke. Jangan buru-buru. Kebetulan aku mau adakan pertandingan tinju. Kalian kan sudah bosan cuma dikasih uang, mending hadiah juara untuk pertandingan kali ini adalah tidur dengan wanita bos mafia itu.
Ini dia Rizky Pratama. Wanita yang selalu dimanjakannya. Cantik sekali ya. Wah, Tuan Rizky kan jago. Sekarang pacarnya ada di tangan kita. Lihat saja nanti dia masih bisa sombong apa enggak. Ayu, inilah akibatnya kau berani-berani merebut pria dariku. Aku ingin setelah kau mati, setiap kali Rizky teringat padamu, dia merasa jijik. Pertandingan segera dimulai. Nanti, siapa yang menang dalam pertandingan, dialah yang bisa mencicipi yang pertama. Sia. Serang bersama. Kalian ini melanggar hukum. Aku seorang pengacara. Kalau aku keluar, aku akan melaporkan kalian. Ayu, Sudah sampai di tempat Kak Fajar, kau pikir masih bisa keluar hidup-hidup? Ku beritahu, wanita-wanita yang dijadikan hadiah pertandingan sebelumnya. Semuanya masuk dengan berdiri, keluar dengan terbaring. Dengar ya, wanita yang dijadikan hadiah lomba, masuknya berdiri, keluarnya terbaring. Bangsat! Kalau Rizky tahu kalian perlakukan aku seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkan kalian. Dasar jalang, sampai sekarang masih mengincar priaku. Jangan pukul mukanya. Kalau sampai terluka, nanti gimana mau dijadikan hadiah? Ayu, seumur hidup kau jangan harap bisa ketemu Rizky lagi. Rizky, kau di mana? Tolong selamatkan aku. aku sudah lama dengar Rizky punya wanita yang sangat disayanginya. Hari ini akhirnya bertemu. Nggak tahu ya, wanita bos mafia itu kalau diajak main. Rasanya seperti apa ya? Jangan lama-lama, kakak lu sudah bilang siapa yang menang bawa perempuan ini pergi. Siap. Bagus. Aku duluan. Hebat. Bagus. Kuat juga. Bagus. Hari ini kamu juaranya. Bawa dia ke kamar. Nikmatilah. Jangan mendekat. Tuan Rizky, sudah ketemu. Nona Ayu dibawa oleh Nona Siti ke klub tinju Joko. Joko si gila itu pasti tidak akan melepaskan Ayu. Siapkan mobil, cepat! Sekarang juga ke klub itu. Tuan Rizky, kondisi Tuan belum pulih, kata dokter. Jangan melakukan aktivitas berat. Siapkan mobil. Jika terlambat sedetik saja, kau yang akan kutuntut. Siap. Jangan mendekat. Jangan. Sialan, dasar perempuan brengsek, berani-beraninya menggigit aku. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Sepertinya hari ini, kalau tidak diberi pelajaran, kau tidak akan menurut. Bawa kemari, bawakan barang yang sudah kusiapkan. Apa itu? Ayo, minumlah dengan patuh, biar tidak terlalu menderita. Minum ini dengan patuh, agar tidak terlalu menderita. Sepertinya bagus tidak perlu membawanya kembali ke kamar. Lebih baik di sini saja, biar semua orang menikmati pemandangannya. Wanita Rizky ini, bagaimana cara melayani orang? Wah, betul sekali. Biar kami semua lihat. Ayu, kali ini aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun lagi. Wangi sekali, biar aku cicipi rasamu. Jangan mendekat. Berhenti, ini wilayah bos lu. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin. Pergi. Ayu, jangan buang-buang tenaga. Kau tidak bisa kabur. Haha. Jangan mendekat. Jangan kau mendekat. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Siapa berani sentuh dia? Hadapi aku dulu. Rizky, kok kamu bisa bangun secepat ini? Rizky, kamu tidak mati. Rizky. Turunkan senjatamu.
atau aku bunuh dia. Tidak, jangan. Lepaskan dia. Apapun permintaanmu, aku setuju. Mas Joko dia datang sendirian. Mending kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Bodoh. Bos mafia seperti dia bisa dibunuh sembarangan oleh orang sepertimu? Kalau dia benar-benar nekat melawan, belum tentu kita bisa selamat. Tapi dia melukai tanganku. Aku tidak terima. Rizky Pratama, mau aku lepaskan wanita ini? Bisa saja. Kamu lukai tangan, saudaraku. Harus ada pertanggungjawabannya. Asal kamu cacatkan satu tanganmu sendiri sekarang juga, aku langsung lepaskan dia. Tidak, jangan. Rizky Pratama, Jangan percaya omongannya. Aku tidak mau kamu menyelamatkanku lagi. Pergilah. Tidak. ayo. Sudah kukatakan. Aku akan melindungimu. Rizky, kamu gila. Ayu Lestari tidak layak kamu berbuat seperti ini untuknya. Jangan-jangan. Jangan. Kau berani juga ya. Kalian boleh pergi. Tuan Rizky, ini... Rizky, Ayu meracunimu. Kenapa kau masih mau menyelamatkannya? Bawa dia pergi. Hari ini, dia pasti terlibat dalam hal ini. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, Rizky. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Panas. Mereka memberimu makan apa? Panas. Bawa orang dan patahkan tangan kaki semua orang di dalam, semuanya. Jangan lewatkan satupun. Siap, Tuan Rizky. Ayo. Ayo tahan sebentar lagi. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Tidak. Aku tidak mau ke rumah sakit. Aku mau kamu. Ayo. Di hatimu apakah masih ada aku? Rizky, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu malah membalas budi dengan kejahatan. Aku pasti akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Tuan Rizky, Nona Ayu sudah baik-baik saja. Cukup istirahat saja. Tuan Rizky, Saya menemukan bahwa Nona Siti beberapa hari lalu di luar negeri membeli obat terlarang dalam jumlah besar. yang meracuni Tuan dan Nona Ayu adalah dia. Bawa aku menemuinya. Baik. Rizky, kenapa kamu menangkapku? Ayu meracunimu. Aku membawanya pergi hanya untuk membalas dendam untukmu. Semua yang kulakukan ini semuanya untukmu. Untuk aku, racinku bukan kamu yang beri. Bukan aku. Jangan dengarkan hasutan Ayu. Nona Siti, setiap sudut rumah Tuan Rizky ada kamera tersembunyi. Kamu ini yang mau meracuni Tuan Rizky? Aku tidak, Rizky. Aku cuma tidak tahan melihat Ayu selalu menempelimu. Hanya ingin mengusirnya saja. Kamu harus percaya padaku. Aku sangat mencintaimu. Mana mungkin aku mau menyakitimu. Masalah kamu meracuniku, bisa saja tidak kupermasalahkan. Tapi kamu memberi obat pada Ayu dan membawanya ke tempat seperti itu, ini harus kita hitung. Apa ini? Kalian mau apa? Kamu suka meracuni orang, kan? Aku akan membuatmu merasakan efek obat ini. Apa ini? Kalian mau apa? Kamu suka kasih obat, kan? Sekarang kamu yang coba rasakan obat ini. Jangan. Rizky, aku mohon lepaskan aku. Aku mohon lepaskan aku. Rizky, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Aku punya bukti kalau ayahmu dulu melakukan pembunuhan karena kelalaian. Kamu tidak mau lagi. Kalau aku mati, ayahmu jangan harap bisa bebas. Kamu kira kalau bukan karena alasan ini, kamu bisa hidup sampai sekarang?
Tapi kamu seharusnya tidak berani menyentuh Ayu. Dia adalah batasanku. Rizky, aku sangat mencintaimu. Kau malah memperlakukan aku seperti ini. Kamu pasti akan menyesal. Ayu, tahan sebentar lagi, ya. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Aku nggak mau ke rumah sakit. Aku mau kamu. Tante Ayu, Papa menyuruh dapur menyiapkan sarapan untukmu. Aku bawakan ke sini. Terima kasih ya, tapi Tante ada urusan. Sarapannya nggak dimakan dulu. Tante nggak suka sama aku ya? Masa sih? Kamu kan lucu sekali. Masa iya Tante nggak suka sama kamu? Tante Ayu, jadi mama aku ya? Bukankah ibumu Siti Rahayu? Bukan, aku cuma punya papa satu-satunya keluarga. Setiap kali papa melihatmu, dia selalu diam-diam tersenyum. Aku rasa kamu adalah ibuku. Aku bukan ibumu, aku ini teman papamu. Teman apa? Kalian sedang ngobrol apa? Papa, Tante Ayu tidak mau jadi ibuku. Caleb, turun dulu ke bawah, makan sarapan. Papa mau bicara sebentar dengan Tante Ayu. Caleb adalah anak yang kuadopsi 6 tahun yang lalu. Dia sangat menyukaimu. Diadopsi? Jadi Siti Rahayu menipuku? Masih agak panas, tiduran lagi sebentar. Gimana kondisi tanganmu? Luka kecil, nggak ganggu kerja. Mau bohong lagi sama aku? Aku udah tahu semuanya. Dulu demi dapetin obat buat tenggorokanku, kau nyaris celaka. Kali ini terluka lagi karena aku. Dari siapa kau dengar semua ini? Nggak separah itu kok. Lagi pula, tubuhku sehat, daya tahan kuat. Nggak kayak orang tertentu. Tadi malam. Kejadian tadi malam? Anggaplah tidak pernah terjadi. Apa katamu, kita tidak boleh terus terjerumus dalam kesalahan. Hal-hal yang sudah lewat, biarlah berlalu. Berlalu? Ayu, sebenarnya apa yang kau hindari? Di hatimu, benarkah tidak ada sedikit pun diriku? Ya, aku sudah lama tidak mencintaimu lagi. Kau jelas-jelas masih punya perasaan padaku. Kenapa tidak berani mengatakannya? Rizky, jangan berhayal sendiri. Kau hidup atau mati, tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mencintaimu lagi. Katakan sekali lagi. Aku bilang aku tidak mencintaimu lagi. Rizky, sebenarnya apa maumu? Sudah 6 tahun. Saat kau bilang kau tidak pernah menyukaiku, seharusnya kau sudah tahu. Kita tidak mungkin lagi. Ayu, aku minta maaf untuk kejadian 6 tahun lalu. Tapi aku punya alasan. Alasan? Alasan apa? Yang bisa membuatmu bilang tidak cinta lalu langsung tidak cinta? Alasan apa yang bisa membuatmu langsung berbalik dan mendekati wanita kaya? Alasan apa? Katakan. 6 tahun lalu aku... 6 tahun yang lalu aku... Kalau Ayu tahu ibunya yang memaksaku pergi, hubungan mereka pasti akan menjadi renggang. Hal ini sebaiknya jangan dia ketahui. Tidak ada alasan khusus. Peristiwa 6 tahun lalu adalah kesalahanku. Kalau mau marah, marahlah padaku. Rizky, aku seharusnya tidak berharap padamu. Tapi Ayu... Kata-kataku 6 tahun lalu tidak tulus. Selama ini aku selalu mencintaimu. Mencintaiku?
6 tahun yang lalu kau bilang tak pernah mencintaiku. Sekarang kau bilang mencintaiku, Rizky, di mulutmu. Mana kata-kata yang benar? Ayo. Aku salah 6 tahun lalu, itu salahku. Sudah, jangan lanjut. Aku tak akan percaya lagi padamu. Sudah 6 tahun. Setiap kali aku teringat kata-katamu saat itu, hatiku ini rasanya terasa seperti ditusuk-tusuk. Jadi, aku terpaksa memaksakan diri melupakanmu. Tapi kau, kenapa kau harus kembali? Kenapa kau harus membuatku mengingatmu lagi? Ayu, maafkan aku ya. Mari kita mulai lagi, boleh? Ayu, maafkan aku ya. Mari kita mulai lagi, tolong. Tidak mau. Rizky, antara kita tidak akan ada masa depan lagi. Sekarang status kita berdua sangat berbeda. Lagi pula, kejadian waktu itu, ia seperti duri, selalu tertancap di hatiku. Aku tak bisa mencabutnya. Aku tak bisa memaafkanmu. Ayu, maafkan aku. Katakan padaku apa yang harus kulakukan. Apapun yang kau minta akan kukabulkan. Keluar. Rizky, apa yang harus kulakukan agar tak mencintaimu? Ayo, apa yang harus kulakukan untuk menahanmu? Tuan Rizky, Siti Rahayu mencuri mobil orang, lalu melarikan diri. Sampai sekarang belum ditemukan. Di pihak Joko juga tidak ada gerakan apa-apa. Lanjutkan pencarian Siti Rahayu. Untuk pihak Joko, tambahkan juga orang untuk mengawasinya. Jangan sampai mereka menyakiti Ayu lagi. Siap. Nona Ayu, Anda mau kemana? Masih ada beberapa kasus di kantor hukum yang belum selesai. Aku harus pergi. Bisakah perginya ditunda 2 hari lagi? Ini Caleb Halim. Caleb Halim sangat menyukaimu. Kalau kamu pergi, dia akan sedih. Dia selama ini ingin kamu menjadi ibunya. Dia masih kecil. Beberapa hari lagi pasti lupa. Kalau aku? Bagaimana kalau aku tidak bisa melupakanmu? Aku tidak bisa melupakanmu. Bagaimana ini? Rizky, jangan buang waktumu untukku lagi. Aku nanti akan mencoba untuk menerima orang baru. Memulai hidup baru. Apakah orang baru itu Fajar? Itu bukan urusanmu. Rizky, kali ini benar-benar sampai jumpa untuk selamanya. Ayo. Rizky. 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 Rizky, bangun. Orang di dalam mobil itu adalah Siti Rahayu. Tak disangka, aksi Siti Rahayu ini justru membuat Rizky Pratama terhindar dari bahaya. Mas Joko, haruskah kami urus dia?
Dia membenci Ayu. Aku membenci Rizky Pratama. Tepat sekali untuk dimanfaatkan. Bawa dia ke sini. Bawa dia ke sini, Tuan. Siap. Lepaskan aku akan bunuh Ayu Lestari. Dia yang hancurkan hidupku. Jangan banyak bicara. Mas Joko mau ketemu kamu. Ayo jalan. Lepaskan aku. Nona Siti, bagaimana kalau kita kerjasama? Aku mau botol racun yang ada di tanganmu itu. Racun yang tak ada obatnya. Kenapa aku harus kerjasama denganmu? Jangan-jangan kamu masih punya perasaan pada Rizky Pratama? Perasaan? Saat dia beri aku obat itu, perasaan itu sudah lama hilang. Sekarang untuknya, aku cuma punya kebencian. Kamu mau racun itu buat apa? Ayah Rizky Pratama masih di penjara. Coba bayangkan, kalau dia mati, apa yang akan terjadi pada Rizky Pratama? Kamu sudah bangun. Kamu mau pergi? Tidak, aku akan ambil obat. Aku tidak pergi. Hari ini, terima kasih telah menyelamatkanku. Jadi, setelah berterima kasih, kamu masih mau pergi, kan? Bisakah tinggal beberapa hari lagi sebelum pergi? Minggu depan adalah hari Kiksi. 6 tahun yang lalu, pada hari Kiksi kita tidak merayakannya dengan baik. Kali ini anggap saja ini perpisahan terakhir. Setelah festival selesai, aku akan mengantarmu pergi sendiri. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Besok, aku akan ke kantor hukum untuk mengambil berkas kasusnya. Kasus yang kamu percayakan itu belum sempat aku pelajari dengan teliti. Kebetulan, selama beberapa hari di sini, lebih mudah untuk bertanya padamu. Setelah festival Kiksi selesai, aku akan pergi. Benarkah? Ayah, kamu sudah bangun? Caleb, kalau kamu belum cukup tidur, kembalilah ke kamar dulu untuk tidur. Bisakah Tante Ayu menemaniku? Aku dari kecil tidak punya ibu. Aku ingin mendengar cerita sebelum tidur dari ibu. Jika 6 tahun lalu kami tidak putus, anakku dengan Rizky, seharusnya sudah sebesar ini juga ya. Apakah kami akan menjadi keluarga bahagia bertiga seperti ini juga? Baik, Tante akan bacakan cerita untukmu. Ayo pergi. Halo Tuan Rizky, rekaman CCTV di gerbang perumahan dihapus secara sengaja. Kalau begitu periksa mulai dari Siti dan Joko. Kita harus temukan petunjuk. Kali ini aku akan buat mereka habiskan sisa hidup di penjara. Baik Tuan Rizky, segera kami periksa. Ayu memang tidak suka perkelahian dan pembunuhan. Kalau begitu, aku akan masukkan mereka ke penjara. Bagaimanapun juga, aku tak akan biarkan siapapun menyakitinya lagi. Caleb mau dengar cerita apa sebelum tidur? Aku mau dengar cerita Tante dan Papa. Ayo, mau jadi pacarku? Maaf, aku tidak suka kamu. Kamu beruntung aku tertarik sama kamu. Jangan cari gara-gara. Anak pembunuh, berani-beraninya ikut campur urusanku. Kau tunggu saja. Kamu baik-baik saja?
baik-baik saja. Syukurlah. Terima kasih. Caleb, ayahmu di mana? Dia orang yang sangat baik. Setiap kali dia selalu berusaha sekuat tenaga untuk melindungi setiap orang di sekitarnya. Kalau begitu Tante Ayu, kamu suka sama ayah? Caleb Halim, nanti kalau sudah besar, baru kamu akan mengerti. Banyak hal di dunia ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata suka. Kalau menurutku ayah memang menyukaimu. Sejak kamu datang, ayah jadi lebih sering tersenyum. Caleb, kamu pasti salah lihat. Aku tidak salah lihat. Selama bertahun-tahun ini, ayah tidak punya pacar sama sekali. Dia hanya baik kepadamu. Waktu kamu sakit yang lalu, dia tidak tidur semalaman. Sudahlah Caleb, jangan bahas ini lagi. Cepat tidur, nanti sebentar lagi sudah pagi. Hanya baik kepadaku. Ayu, untuk apa memikirkannya lagi? Setelah festival Kiksi berlalu, kita akan benar-benar putus hubungan. Ayu, pada hari festival Kiksi nanti, aku akan menyatakan cintaku padamu. Aku akan memberitahumu, orang yang paling kucintai selama ini adalah kamu. Obat ini kalau diminum efeknya akan muncul dalam 10 menit. Pasti mati. Tidak ada penawarnya. Bagus. Aku akan menyuruh orang mencampurkan obat ini ke dalam makanan ayah Rizky. Begitu dia mati, Rizky pasti akan panik. Nanti kita culik Ayu. Biar dia sekaligus kehilangan 2 orang terpentingnya. Ada lagi. Waktu aku pulang ambil obat, aku nemu rekaman CCTV ayahnya waktu tak sengaja bunuh orang dulu. Coba tebak. Ayah Rizky dulu mau nyelamatin siapa? Sampai tak sengaja bunuh orang dan masuk penjara. Bapak Wijaya dulu orang yang diselamatkan adalah Ayu Lestari. Oke, bagus sekali setelah Bapak Wijaya meninggal. Kebenaran terungkap nanti, meskipun tanpa kita ikut campur, mereka berdua juga akan bermusuhan. Aku ingin membuat Ayu Lestari seumur hidup selalu hidup dalam penyesalan. Ingin membuat Rizky Pratama tahu wanita yang paling dicintainya adalah pembunuh ayahnya. Ini bukan orang baik yang menyelamatkanku dulu? Mengapa Rizky Pratama membantunya membalikan kasus? Bapak Wijaya. Bapak Wijaya, Rizky. Apa hubungan mereka berdua? Baru dapat kabar, yang menyelamatkanmu 7 tahun lalu, Bapak Wijaya itu, sudah meninggal. Tuan Rizky. Penjara sana bilang Tuan sakit mendadak. Tapi penyebab pastinya belum jelas. Orang kita sudah berangkat ke sana. Apa katamu? Lepaskan aku. Ayo pergi. Lepaskan aku. Tolong, tolong. Jangan teriak-teriak. Rokmu pendek banget. Ya jelas mau merayu pria dong. Aku tidak. Hari ini aku akan kabulkan keinginanmu. Ayo. Tolong, tolong. Apa yang kau lakukan? Di siang bolong begini. Kau mau apa kau? Aku. Paman, dia... Jangan takut, Nona. Ikut campur urusan orang ya. Cepat minggir dari sini atau ku bunuh kau. Dia punya pisau. Enggak lihat ya. Aku...
Wah, anak muda jago juga kau. Beri itu padaku. Aku... Dia tidak membunuh, Paman. Paman, dia tidak membunuh orang itu. Dia melakukannya untuk menyelamatkanku. Jangan tangkap dia, jangan tangkap dia. Paman, Rizky, ibumu tidak bisa menerima fakta bahwa ayahmu ditangkap. Dia melompat dari gedung. Ayah. Aku belum sempat menungguimu keluar dari penjara dan membersihkan namamu. Kenapa kau pergi begitu saja? Ternyata, dulu Paman Wijaya yang tidak sengaja membunuh orang adalah ayahmu. Ayahku. Dia bukan pembunuh. Ya, Ya, aku tahu. Rizky, Paman Wijaya bukan pembunuh. Aku tahu dia bukan pembunuh. Aku tahu. jangan tinggalkan aku ya. Hanya kamu yang kumiliki. Jangan pergi dariku, oke? Maafkan aku Rizky, semua ini karena aku, maafkan aku. Maafkan aku tidak sengaja. Apa maksudmu? Dulu, gadis kecil yang diselamatkan. Itu aku. Kamu? Maaf, Rizky. Maaf. Aku tahu. Apapun yang kukatakan sekarang, kamu sudah tidak akan percaya lagi padaku. Rizky, kamu lagi. percayalah padaku sekali lagi. Beri aku waktu lagi. Aku pasti bisa bantu membersihkan nama Paman Wijaya. Beri aku waktu lagi. Percayalah padaku, Rizky. Aku pasti akan bantu Paman Wijaya membersihkan namanya. Selama ini aku sudah mengumpulkan banyak data kasus serupa. Sekarang tinggal satu bukti langsung, yang membuktikan Paman Wijaya tidak membunuh. Kalau saja kita bisa menemukan rekaman CCTV hari itu. Ayah. Jadi anak yang kau selamatkan dulu itu adalah Ayu. Itu kan Rizky Pratama. Jadi tukang bersih-bersih dapat berapa? Cukup buat keluarin ayahmu dari penjara? Oke, Kak. Lanjutin labnya. Pura-pura apa? Kau ini anak pembunuh. Disuruh lap meja buat kami aja udah ngasih muka. Aku cuma lewat, lihat sini kotor, sekalian lap aja.
Kenapa bantu aku? Katanya aku ini anak pembunuh. Kamu nggak takut? Rizky, kamu orang baik. Aku percaya omonganmu. Ayahmu tidak sengaja membunuh orang. Kebenaran pasti akan terungkap juga. Ayu, dulu kamu nggak mau jadi pacarku, ya sudah. Sekarang malah sama si Rizky itu melawan aku. Sekarang juga minta maaf sama aku. Atau aku bakal bikin kamu kapok. Masa aku harus minta maaf sama kamu? Yang salahkan kalian. Baik. Masih keras kepala ya? Jangan salahkan aku kalau nanti aku kasar. Rizky Pratama. Masih mau lanjut kau? Kau tunggu saja. Serahkan saja padaku. Jangan sampai kulihat kalian ganggu dia lagi. Bocah, kau tunggu saja. Tapi ayah, aku tidak menyalahkannya. Kalau ayah masih ada, pasti mengerti aku kan? Ayah, kenapa? Ayah, hampir saja kehilangan lagi orang yang paling disayang. Orang yang paling disayang, maksudnya Tante Ayu. Kaleb. Kamu mau Tante Ayu menjadi ibumu? Mau. Kalau gitu telepon dia, ajak dia besok ke rumah, bilang saja kamu mau memberi hadiah untuknya, oke? Oke. Kali ini aku harus menjelaskan semua kesalahpahaman dengan jelas. Tidak boleh kehilangan dia lagi. Syukurlah setelah keliling puluhan toko, akhirnya ketemu rekaman CCTV dari waktu itu. Dengan video ini, bisa dibuktikan kalau Paman melakukan pembelaan diri. Bisa membersihkan namanya. Halo. Tante Ayu, kamu di mana? Aku siapin hadiah buat kamu. Tante lagi jalan ke rumahmu. Tunggu ya. Rizky. Setelah nama Paman dibersihkan, apa kamu akan memaafkanku? Oke, semangat ayah. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua saja. Pastikan bawa ibu pulang ya. Katanya di internet, jatuh cinta dimulai dari seikat bunga dan pengakuan yang resmi. Ayu, apa yang tidak kuberikan 6 tahun lalu, kali ini akan kuganti semua. Kalau kamu mau menikah denganku, ini semua adalah mas kawinnya. Kalau kamu tidak mau, anggap saja ini mas kawin juga yang kusiapkan untukmu. Bagaimanapun juga, aku akan selalu melindungimu seumur hidup. Ayu. Aku cinta padamu. Tante Ayu. Ayu, hari-hari indahmu sudah berakhir. Kenapa Ayu memutuskan telepon? Salah pencet.
Nona Siti, dia kuserahkan padamu. Aku akan pergi menjebak Rizky. Tenang saja, aku akan membuat Rizky melihat dengan mata kepalanya sendiri wanita yang dia lindungi akan berakhir seperti apa. Siti, kamu lagi. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu pikir aku mau apa? Tentu saja untuk menghentikanmu ikut campur. Kamu pikir dengan menemukan rekaman CCTV dari waktu itu bisa membantu ayah Rizky membalikan kasusnya? Apa urusannya denganmu? Karena aku yang meracuni ayah Rizky. Kamu. Aku sengaja ingin membuat Rizky menyaksikan sendiri wanita yang paling dicintainya. Adalah orang yang membuat keluarganya hancur. Maaf, nomor yang Anda hubungi Sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Sudah 1 jam berlalu, kenapa belum datang juga? Caleb, apa kamu sudah menghubungi Tante Ayu? Tidak, Ayah. Tadi Tante Ayu meneleponku. Hanya bilang halo lalu menutup telepon. Aku kira kalian sudah bertemu. Sial, pasti ada yang tidak beres dengan Ayu. Pasti ada yang tidak beres dengan Ayu. Segera selidiki keberadaan Ayu. Periksa semua CCTV di dalam perkebunan. Semakin cepat semakin baik. Tuan Rizky sudah menemukan. Nona Ayu dibawa pergi oleh Siti. Mereka menuju ke arah gudang tua di sisi barat kota. Kumpulkan semua anak buah. Ikut aku untuk menyelamatkannya. Siap. Tuan Rizky. Kalau mau menyelamatkan Ayu, datang sendiri. Kalau berani bawa bantuan, aku akan mengirimnya ke alam baka. Joko, kalau ada satu helai rambutnya yang hilang, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Tuan Rizky, Anda tidak bisa pergi sendirian. Pasti Joko sudah menyiapkan jebakan. Joko itu orang gila. Dia akan menepati ucapannya. Ayu ada di tangannya. Aku tidak bisa mengambil risiko. Kalau dalam 1 jam aku dan Ayu belum kembali, bawa anak buah ke sana. Kalau ada masalah, serang saja aku. Kenapa kau menyusahkan orang yang tidak bersalah? Bapak Wijaya membunuh ayahku. Masa sih dia tidak bersalah? Apa katamu, Paman Wijaya? Membunuh ayahmu? Ayu, kamu masih belum mengerti? Orang yang dulu mencoba memperkosa kamu adalah ayahku. Setelah ayahku meninggal, pamanku langsung mengirim Bapak Wijaya ke penjara. Tapi Rizky Pratama, tahun dia menjadi bos mafia, dengan tangannya sendiri membunuh pamanku. Aku bahkan kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa di dunia ini. Ayahmulah yang salah duluan. Keluargamu mengalami semua ini. Sepenuhnya adalah akibat perbuatan sendiri. Keluarga Rizky lah yang tidak bersalah tapi ikut terseret. Ayahku tidak salah. Semua ini salahmu. Kamu juga yang menggoda dia, dan juga Rizky Pratama. Aku sangat menyukainya, tapi di matanya hanya ada kamu. Bahkan demi kamu, dia balas dendam padaku. Semua ini salahmu, semua ini salahmu, semua ini salahmu, semua ini salahmu. Kamu mau apa? Semua ini salahmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kamu tidak bisa kabur, di luar semua orang Joko. Hari ini, aku akan membuatmu mati di sini. Siti, tenanglah. Ayu di mana? Tak disangka Tuan Rizky benar-benar orang yang setia. Meski tahu wanita itu membuatmu bangkrut, kau tetap nekat menyelamatkannya.
Jangan banyak bicara. Lepaskan Ayu, syaratnya terserah kamu. Rizky Pratama, kau kira aku masih akan tertipu lagi? Terakhir kali aku memberi kalian kesempatan, kau malah berbalik menyuruh orang mematahkan kaki saudaraku, lalu memutus bisnisku, mendorong kami ke jalan buntu. Utang ini sudah waktunya kita menghitung. Serang dia, hancurkan dia. Kamu pikir Rizky akan datang menyelamatkanmu? Kamu membunuh ayahnya. Dia lebih mungkin membencimu daripada menolongmu. Kamu, apa yang kamu suntikan ke saya? Aduh! Ayo. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Rizky. Aku baik-baik saja. Rizky, kamu malah menyelamatkan pembunuh ayahmu. Dia yang membunuh ayahmu. Kamu malah masih melindunginya. Dia tidak tahu apa-apa. Ini bukan salahnya. Jangan mendekat. Kalau masih mendekat, aku akan menyayat lehernya. Lepaskan dia. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Hadapi kamu? Baik. Kalau begitu, patahkan dulu salah satu kakimu, biar aku lihat ketulusanmu. Tidak Rizky. Jangan dengarkan dia, jangan. Jangan dengarkan dia, jangan. Baik. Aku yang lakukan. Baik. Sadis banget. Godfather dunia hitam pun. Lalu apa? Sekarang tetap saja akan mati di tanganku. Boleh. Bukannya kau cinta pada Ayu, aku akan kirim dia menyusulmu sekarang juga. Aku tak boleh biarkan siapapun menyakiti Ayu. Rizky. Rizky Pratama, kamu akan baik-baik saja. Kamu akan baik-baik saja. Ayu, Tahun ini, tahun ini. Tidak bisa menemanimu merayakan hari kasih sayang. aku tidak mau merayakan hari kasih sayang. Aku tidak mau merayakan hari kasih sayang. Aku hanya ingin kamu tetap hidup. Rizky Pratama, aku akan memanggilkan ambulans untukmu. Aku akan memanggilkan ambulans untukmu. Aku tidak bisa lagi melindungimu. Tidak bisa lagi melindungimu. Tidak, kamu tidak boleh mati. Kamu tidak boleh mati. Lihat aku, lihat aku. Kamu tidak boleh mati. Dulu aku tidak percaya. Kamu tidak mencintaiku. Tapi sekarang, aku pikir, kalau kamu tidak mencintaiku, itu lebih baik. Dengan begitu kamu tidak akan sedih. aku tidak mau. Aku akan selalu mencintaimu. Rizky Pratama, sadarlah. Jangan mati. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu, Rizky Pratama. Sadarlah. Sadarlah. Bos. Nona Ayu. Rizky di mana? Dia di mana ya? Dia gimana kabarnya? Cepat bawa aku cari dia. Kamu nggak mau kasih tahu dia di mana ya? Aku cari sendiri. Dia pasti baik-baik saja. Pasti baik-baik saja. Ayu,
Sudahlah, jangan cari lagi. Rizky, dia sudah meninggal. Orang-orang itu juga sudah mati semua. Tidak mungkin. Dia kan Godfather dunia hitam. Dia kok bisa mati? Dia nggak mungkin mati. Aku belum sempat membersihkan nama ayahnya. Dia kok bisa mati? Dia nggak mungkin mati. Dia nggak mungkin mati. Nona Ayu, Tuan Rizky benar-benar sudah tiada. Ini aset yang dia tinggalkan untukmu. Semua ini didapat selama 6 tahun terakhir. Dia bertarung ilegal, memperebutkan wilayah, satu persatu, dipertaruhkan nyawanya. Tuan Rizky selalu bilang, dia pasti mau membuatmu hidup bahagia. Tapi sekarang... Tapi sekarang dia sendiri sudah tidak ada. Untuk apa aku pegang semua ini kalau dia sudah tiada? Dia mati karena melindungiku. Ini semua salahku, karena aku. Nona Ayu, bagi Tuan Rizky, nyawa Nona lebih penting daripada nyawanya. Kalau Tuan Rizky melihat Nona dalam bahaya dan tidak menolong, Rasanya. lebih menyakitkan daripada mati. Tahun lalu Tuan Rizky luka parah. Rumah sakit sudah mengeluarkan surat pernyataan kritis. Kami yang duduk di samping ranjangnya, terus-menerus memanggil nama Nona. Baru setelah itu Tuan Rizky punya keinginan untuk hidup. Tuan Rizky itu sangat mencintai Nona. Kalau dia begitu mencintaiku, kenapa dulu? Dia kenapa harus meninggalkanku? Maaf, Ayu. Dulu, aku yang memaksanya pergi. Kau yang memaksanya pergi? Kenapa kamu memaksanya pergi? Tidak heran. Tidak heran selama bertahun-tahun ini dia tidak pernah menjelaskan. Aku salah paham padanya selama 6 tahun penuh, Ibu 6 tahun. Ibu kira kamu akan melupakannya. Ibu kira kamu akan menemukan orang biasa dan hidup dengan tenang. Ibu tidak menyangka kamu masih mencintainya. Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? 6 tahun selama 6 tahun penuh, aku membohongi diriku sendiri setiap hari. Meskipun saat itu dia mengatakan hal seperti itu, tapi aku masih sangat mencintainya. Aku hanya membencinya. Kenapa? Tidak menjelaskan dengan jelas. Aku lebih membenci diriku sendiri. Kenapa tidak punya keberanian untuk menanyakan kejelasannya? Nona Ayu, kamu harus bangkit meskipun Joko dan Siti Rahayu sudah meninggal, tapi kesalahan yang menimpa ayah Tuan Rizky belum terhapuskan. Rekaman CCTV dalam flash disk ini adalah satu-satunya bukti. Benar. Aku tidak boleh menangis, aku harus bangkit. Aku belum membantu Paman Wijaya membersihkan namanya. Ini adalah keinginan Rizky selama ini. Pengadilan memutuskan. Terdakwa Bapak Wijaya. Dalam kasus pembunuhan yang disengaja 6 tahun lalu, termasuk pembelaan diri tidak terbukti bersalah. Dinyatakan tidak bersalah. Rizky. Aku akhirnya berhasil membersihkan nama Paman Wijaya kamu dan Paman Wijaya di alam baka. Pasti juga sangat senang anak buahmu. Mengelola grup Halim dengan sangat baik. Lihat Kaleb-Kaleb sudah aku adopsi. Tenang saja. Kita nanti akan baik-baik saja. Ayah, tenang saja. Aku akan seperti ayah melindungi ibu. Rizky, kau benar-benar kejam. 6 tahun yang lalu, kau meninggalkanku, membuatku mencintaimu dengan penuh kesalahpahaman. Sekarang kau meninggalkanku lagi. Membuatku mencintaimu dengan penuh penyesalan. Maafkan aku, Rizky.
Aku selama bertahun-tahun aku salah paham padamu. Maaf, di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan mencarimu lebih dulu. Semua yang aku belum sempat kuberitahukan padamu, yang belum sempat kuberitahukan, semua rasa cinta itu. Aku akan kuberitahukan semuanya padamu. Ayu, Kemudian semua waktu yang kumiliki hanyalah perpisahan panjang dengan Rizky. Aku akhirnya mengerti, ternyata cinta begitu singkat, tapi melupakan begitu lama.